Oke, kita lanjutkan kembali ke pembahasan fluida dinamis. Nah, oke. Sebentar, saya share screen terlebih dahulu. Nah, oke, kita lanjutkan kembali ke pembahasan materi fluida dinamis. Nah, oke. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang debit dan daya fluida. Nah, kalau kalian lupa, kalian boleh untuk cek kembali video yang sudah ada di sebelumnya. Oke, di pertemuan sekarang, oke, di video sekarang kita akan belajar tentang yang namanya asas kontinuitas. Nah, oke. Oke, di kehidupan sehari-hari kita pernah kan mengalami peristiwa yang di mana ketika kita menyiram air menggunakan selang dan ketika jarak tanamannya itu cukup jauh, maka kita akan sedikit menutup ujung selang tersebut. Dan apa akibatnya? Apa akibat yang terjadinya? Ya, ternyata ketika tutup selang kita tutup gitu ya dengan sedikit jari kita, maka kecepatan aliran dari air tersebut akan lebih cepat gitu, lebih jauh dan lebih jauh memancarkan air. Nah, di sana adalah salah satu fenomena yang bersinggungan dengan konsep yang namanya asas kontinuitas, di mana terjadi peristiwa yang namanya kekentalan debit, hukum kekekalan debit. Ya, itu apa? Nah, di sini dalam asas kontinuitas, yaitu ada hukum kekekalan debit, yaitu ketika fluida yang masuk ke dalam ke dalam suatu penampang akan keluar juga di ujung penampang lain dengan debit yang sama. Seperti tadi nih, ketika air masuk dalam keran dan disalurkan melalui selang, itu kan dia tuh memiliki debit dengan ya debit tertentu. Nah, ketika kita tutup dengan tangan kita, maka aliran airnya juga akan tetap sama gitu. Debit airnya itu pun sama akan tetap sama. Maka apa yang akan terjadi yaitu kecepatannya akan lebih berubah menjadi lebih cepatnya. Di sini dikatakan bahwasanya debit pada pipa satu itu sama dengan debit pipa 2 nih. Kita perhatikan. Nah, di sini terdapat debit pipa satu, nah, dan mengalir menuju ke pipa 2 sama gitu. Meskipun penampangnya lebih kecil, maka debit fluidanya itu akan bernilai sama gitu. Nah, inilah dia yang dinamakan dengan hukum asas kontinuitas. Nah, secara matematis kita nyatakan dengan sebagai Q1 sama dengan Q2, di mana Q1 itu kan A1 kali V1 sama dengan A2 dikali V2. Nah, umumnya nih teman-teman, penampang pipa itu berbentuk lingkaran. Nah, persamaan tersebut dapat kita turunkan menjadi seperti ini teman-teman. Ingat, luas lingkaran itu kan A sama dengan PR kuadrat ya. Nah, terus kalau dalam diameter itu menjadi 1/4 pi d kuadrat. Nah, maka asas kontinuitas yang berlakunya dapat kita tuliskan seperti ini. A1V1 sama dengan A2V2. Oke, A1-nya kita ubah luas lingkaran, yaitu PR. Ini di sini. PR1 kuadrat V1 sama dengan PR2 kuadrat V2. Oke, sehubungan nilai pi sama dapat nilai pi. Pi itu adalah 3,14 sama ya, kita dapat hilangkan, maka menjadi R1 kuadrat V1 R1 kuadrat V1 sama dengan R2 kuadrat V2. Nah, oke. Nah, jika ingin mencari kecepatan aliran pada penampang satu atau dua, kita dapat menggunakan persamaan ini nih. Nah, oke. Berarti kalau V1 kita ubah nih bentuk persamaan yang dari tadi menjadi R2 pangkat 2 per R1 pangkat 2 dikali V2. Sedangkan kalau V2 berarti kebalikannya R1 pangkat 2 dibagi R2 pangkat 2 kali V1. Oke, berikutnya nih. Jika dalam soal pernyataan yang diketahuinya adalah diameter, maka asas kontinuitas yang berlakunya dapat diturunkan seperti ini. Ya, Q1 sama dengan Q2. Sama dengan 1/4 pi D 1 kuadrat V1 sama dengan 1/4 pi D kuadrat V2. Oke, 1/4 pi bisa saling menghilangkan. Oke, maka kita sederhanakan menjadi seperti ini. D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2. Oke, berarti untuk mencari V1 kita dapat seperti ini. D2 pangkat 2 dibagi D1 pangkat 2 kali V2. Dan V2 adalah D1 pangkat 2 per D2 pangkat 2 kali V1. Di mana Q1 itu merupakan debit fluida pada penampang 1, Q2 sama debit fluida pada penampang 2. Nah, kalau A1 itu adalah luas penampang pada pipa 1 dan A2 adalah luas penampang pada pipa 2,
R1 adalah jari-jari pada penampang pipa 1, dan R2 merupakan jari-jari pada penampang pipa 2, dan D1 merupakan diameter pada penampang pipa 1, dan D2 merupakan diameter penampang pada pipa 2. Lanjutkan. Kita masuk pada contoh soal berikutnya, teman-teman. Nah, pipa saluran air di bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar berikut nih, teman-teman. Pipa saluran airnya. Jika luas penampang pipa besar berarti yang ini nih, kayak A1 kan? Nah, adalah 5 meter persegi, sedangkan luas penampang pipa kecil adalah 2 meter persegi. Nah, di sini A2 adalah 2 meter persegi. Nah, dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 15 meter per sekon. Oke, berarti A1 dong. Sorry, V1. Ternyata V1-nya adalah 15 meter per sekon. Tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Oke, berarti ditanyakan adalah V2. Kita gunakan gimana caranya? Oke, seperti biasa, kita ikuti terlebih dahulu prosedur informasi apa saja yang diketahui dari soal. Kita tuliskan diketahui A1-nya berapa? 5 meter persegi, A2-nya 2 meter persegi, V1-nya 15 meter per sekon, dan ditanya adalah V2. Maka penyelesaiannya menggunakan asas kontinuitas, Q1 sama dengan Q2, A1 V1 sama dengan A2 V2, V2 sama dengan A1 per A2 dikali V1. Betul tidak sih? Oke, V2 nih, V2 kan di sini nih, V2. Nah, ketika V2, nah, kita perhatikan. V2 berarti kalau mencari V2 maka ya udah A1 V1 per A2. Ah, A2, udah kan? Sama. Hapus dulu. Oke. Nah, V2-nya dapat berapa? Kita tinggal substitusikan angkanya, berarti 5 per 2. A1-nya 5, V2-nya A2-nya 2 dikali 15. Didapatkan sebesar 37,5 meter per sekon. Nah, oke. Seperti biasa ya, jangan lupa untuk di akhir kalian buat kalimat kesimpulan. Nah, jadi kecepatan aliran fluida pada penampang 2 adalah 37,5 meter per sekon. Berikutnya, kita masuk kepada contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 yang itu, perhatikan gambar berikut nih. Terdapat penampang pipa yang mengalir dengan kecepatan V1-nya itu adalah 4 meter per sekon. V2-nya itu belum diketahui. Nah, dalam soal, jika diameter penampang besar adalah 2 kali dari diameter penampang kecil, kecepatan aliran fluida pada pipa kecil adalah, oke, ingat, di sini diameter itu kan D ya. Ternyata diameter penampang besar berarti D1 dong. D1 itu adalah D1 sama dengan berapa katanya? 2 kali diameter kecil. Berarti 2D2 gak sih? 2D2. Nah, 2D2. Oke, udah kan? Yang ditanyakan adalah berapa kecepatan aliran. Nah, oke. Kita catat nih. Tadi dalam beberapa... Sebentar. Tadi itu kan kalau ditanyakan V2, maka kita gunakan persamaan ini nih. Ingat tadi nih, dalam asas kontinuitas, kalau dari diameter nih. D1 kuadrat V1 sama dengan D2 kuadrat V2, maka V2 itu adalah D1 pangkat 2 dibagi D2 pangkat 2 kali V1. Berapa? Coba ayo. Kita tinggal masukkan aja angkanya, substitusikan angka-angka tersebut. Oke, D1-nya berapa? D1-nya adalah 2 dari, sorry, D1-nya adalah, D1-nya adalah 2 ya. D1-nya adalah 2. Sedangkan D2-nya adalah D2. Oke, kok jadi seperti ini, Kak? Bagaimana caranya? Oke, saya sebentar ya. Hmm. D1 ini kita substitusikan menjadi ini nih. 2D2 dipangkatkan 2 dibagi D2 pangkat 2. Oke, 2D2 pangkat 2 jadi berapa? 2 pangkat 2, 4. D2 kuadrat kan? D2 kuadrat. D2 kuadrat. Oke. Sedangkan kalau D2 kuadrat, dikuadratkan ya udah D2 dikuadratkan jadi D2 kuadrat aja.
Oke, sudah kan didapat 4D kuadrat dibagi D kuadrat. Nah, ini bisa saling menghilangkan dong, teman-teman. Ini hilang kan dibagi menjadi habis ya. Maka 4 dikali V1. 4 kali V1 berapa? V1-nya tadi berapa dalam soal? Ya, 4. 4 kali 4 muncul tidak? 4 kali 4 yaitu di sini. Sini 4 kali 4 berapa? 16 meter per sekunder. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Ya, seperti biasa, jangan lupa untuk kalimat kesimpulan, yaitu kecepatan aliran pada pipa kecil adalah 16 meter per sekon. Kita lanjut, masih ada soal nomor 3. Sebentar, saya hapus terlebih dahulu. Nah, kita lanjut kepada soal nomor 3. Oke. Fluida ideal mengalir melalui pipa mendatar dengan luas penampang A meter persegi. Kemudian, fluida mengalir melalui dua pipa luar yang penampangnya berbeda seperti pada gambar di bawah. Nah, tentukanlah kecepatan fluida yang melewati penampang 3/4 A meter persegi. Oke, di sini katanya teman-teman apa nih informasi yang didapatkan? Nah, di sini terdapat gitu ya, luas penampang A meter persegi, di sini A meter persegi, mengalir sebuah kecepatan aliran sebesar V1-nya adalah 4, sedangkan mengalir menuju ke pipa 2, kita anggap ini sebagai pipa 2, yaitu dengan kecepatan V2-nya adalah 6, dan luas penampangnya adalah setengah A. Dan terus dari pipa yang pertama ini juga bercabang pada pipa yang ketiga, yaitu sebesar dengan luas penampangnya adalah 3/4 A meter persegi, dengan kecepatan aliran yang mengalirnya adalah V3. Yang ditanyakan adalah tentukan nih, teman-teman, yang perlu kalian cari adalah tentukan kecepatan fluida yang melewati penampang 3/4 A. Oke, berarti yang ditanyakan 3/4 A adalah yang ini, V3 kan? Kita cari V3-nya. Oh, ini bagaimana caranya? Oke. Ingat bahwasannya dalam asas kontinuitas, yaitu Q1 sama dengan Q2, yaitu debit pada penampang pipa 1 sama dengan debit penampang pada pipa 2. Lalu bagaimana case-nya, kasusnya? Kalau ternyata bercabang nih, teman-teman, dari penampang ini nih, dari Q1 ini ternyata mengalir menuju ke pipa 2 dan pipa 3, maka otomatis sama seperti asas kontinuitas berlaku juga tetap bahwasanya Q yang masuk sama dengan Q yang keluar. Oke, kita tuliskan seperti ini. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu nih, diketahui V1-nya berapa? V1-nya adalah 4, A1-nya berapa? A meter persegi, V2-nya adalah 6 meter per sekon, terus A2-nya adalah setengah A meter persegi, sedangkan A3-nya adalah 3/4 A meter persegi, yang ditandakan adalah V3. Bagaimana berikutnya? Kak mencari V3. Sorry, ini kayaknya saya keliru. Saya harus perbaiki ya. Yang ditanyakan adalah V3 ya, bukan V2. Oke, V3-nya itu adalah Ki masuk sama dengan Ki keluar. Oke, Ki masuknya apa? Ki masuknya adalah Ki1, yang ini nih. Ini sebagai Ki masuk, dan ini sebagai Ki yang keluar. Ternyata dia bercabang, berarti otomatis Ki1 sama dengan Ki2 ditambah Ki3. Oke, clear kan? Sejauh ini aman? Kita lanjut. Q1 apa? Q1 adalah A1 dikali V1. Sama dengan A2 kali V2 tambah A3 kali V3. A-nya kita tulis sebagai A. Tadi A1-nya adalah A, V1-nya adalah 4. Ini di sini V1-nya 4, kita tulis lagi 4. A2-nya adalah setengah A, A2-nya di sini setengah A, kita tulis lagi setengah A. V2-nya adalah 6, V2-nya 6, kita masukkan. Sedangkan A3-nya adalah 3/4, 3/4 kita masukkan. 3/4 dikali V3. Oke. Maka dapat kita nyatakan nih. Oke, A dikali 4, 4A. Kita dapatnya 4A. Setengah A dikali 6, 3A. Tambah 3/4A kali V3. Oke, kita sederhanakan dulu. Kita kelompokkan terlebih dahulu nih. Supaya mudah pindah ruas nih. Nah, 4A, dari 4A ini, yang 3A pindah ruas ke kiri menjadi 4A min 3A. Oke, di sini nih teman-teman. Takutnya, nah, nah, 4A ini pindah ke sini. 4A dikurangi 3A, jadi berapa? A. Nah, dapatkan A. Oke. Ini dapat jadi A. Nah, sedang sama dengan 3/4A kali V3. Oke, 3/4A kali V3. A-nya bisa saling menghilangkan tidak sih? Bisa, Kak. Nah, bisa saling menghilangkan. Maka di sini
4. Oke, V3-nya itu sama dengan, ini pindah ruas ke sini jadi 4, ini ke sini kali silang, dan ini ke sini ke bawah. Jadi V3 adalah 4/3 meter per sekon. Jadi berapa kecepatan V3-nya? Nah, jadi kecepatan aliran pada penampang pipa 3 adalah 4/3 meter per sekon. Dapat dipahami kan? Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, ini agak cukup berpikir tinggi gitu teman-teman. Kalian akan dilatih berpikir tingkat tinggi, berpikir host. Nah, oke, perhatikan dalam soal nih. Perhatikan gambar berikut. Ini mirip-mirip dengan tadi ya, soal nomor 3. Terdapat nih, data dari debit air dituliskan dalam tabel berikut. Oh, ternyata dari suatu fenomena gambar ini, ditulis lagi nih seperti ini nih. Cabangnya, ketika cabang Q2, nilai debitnya adalah 3/4 dari Q6. Nah, sedangkan, sorry, sebentar. Nah, ketika cabangnya Q2, debitnya adalah 3/4 Q6. Ketika cabangnya Q4, nah di sini tabelnya 75 meter kubik per sekon. Dan ketika Q5, 10 meter kubik tambah Q3, ini seharusnya 10 meter kubik per sekon ya, tambah Q3. Nah, Q6 adalah 2Q1. Nah, berdasarkan data yang tersaji, Firman menyimpulkan bahwasanya debit air yang mengalir dalam pipa ke-6, pipa ke-6 berarti otomatis pipa 6 nih, adalah 40 meter kubik per sekon. Nah, katanya, kata Firman, bahwasanya menurut dia itu katanya Q6 itu adalah 40 meter kubik per sekon. Apakah kamu sependapat dengan kesimpulan yang diutarakan Firman? Nah, beri penjelasan. Oke, kita coba jawab yuk. Nah, di sini teman-teman. Ingat bahwasanya debit air yang masuk akan sama dengan debit air yang keluar, asas kontinuitas. Kita perhatikan. Mana yang masuk, mana yang keluar. Nah, di sini yang masuk adalah Q1 menuju Q1, Q2, dan Q3. Masuk menuju Q4. Nah, dari Q4 ternyata dialirkan lagi menuju Q5 dan Q6. Maka kita dapat nyatakan seperti ini dong. Q masuk sama dengan Q keluar. Q1 tambah Q2 tambah Q3 sama dengan Q4. Sama dengan Q5 tambah Q6. Dapat dipahami nggak sejauh ini? Nah, yang masuk kan Q1, Q2, dan Q3. Masuk menuju ke Q4. Oke, berarti otomatis nilai Q1 tambah Q2 tambah Q3 itu sama dengan Q4. Nah, nilai Q4 itu sama juga dengan nilai Q5 tambah Q6. Clear kan? Kita lanjutkan lagi, substitusikan lagi nih teman-teman. Q1 kita tuliskan lagi nilai dari Q1 karena kita tidak memiliki informasi mengenai spesifikasi dari Q1. Nah, Q2 ternyata nilai Q2 itu kan 3/4 Q6. Kita substitusikan nih, Q2 adalah 3/4 Q6. Dan Q3 kita tuliskan lagi Q3 karena Q3 ini informasinya juga masih belum spesifik. Nah, sama dengan Q4. Q4 berapa? Nah, Q4 dalam soal itu ternyata 75 meter kubik per sekon. Kita catatnya dulu, nilai dulu ya, sebesar 75. Sama dengan Q5 berapa? Nah, Q5 kita substitusikan dengan ini, 10 tambah Q3, 10 tambah Q3, dan Q6 adalah 2Q1. Oke, 2Q1. Nah, supaya agar bisa kita membentuk jadi persamaan, kita sederhanakan lagi nih. Oke, Q1 tetap Q1, dan Q6 kita substitusikan bahwasanya Q6 itu kan 2Q1. Nah, boleh nih kita sederhanakan jadi 3/4 kali 2Q1. Nah, berarti tambah Q3 berapa nih? Sama dengan 75. Nah, ini 10 tambah Q3 ini nggak ada yang diubah ya. Yang ini nih, Q6 kita ubah. Supaya persamaan di kanan dan di kiri itu bakal sama gitu. Supaya kita bisa nanti mengubah menjadi kayak sistem persamaan linear variabel. Oke. 3/4, 2Q1. Berapa sederhanakan? Oke, sederhanakan lagi teman-teman. Jadi, Q1 tambah 3/2Q1 tambah Q3 sama dengan 75. Sama dengan 10 tambah Q3 tambah 2Q1. Nah, oke. Kita dapat, oke, kita sederhanakan, kita jumlahkan dulu nih. Q1 tambah 3/2 Q1, maka menjadi 5/2 Q1. Ini nih. Nah, Q1 tambah 3/2, ini jadi 5/2. Nah, Q3 kita tulis lagi Q3. 75 tetap 75. 10 tambah Q3 ini juga tetap sama. Oke. Kita memiliki dua persamaan dong. Kita pisahkan. Nah, terdapat dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu 5/2 Q1 tambah Q3 sama dengan 75. Oke. Supaya agak tidak memusingkan, ada pecahan-pecahannya, kita kalikan 2. Maka menjadi 5 Q1 tambah 2 Q3 sama dengan 150. Ini persamaan satu ya. Nah, sedangkan persamaan 2 adalah 2Q1, ini persamaan 2 yang ini nih.
2Q1 tambah Q3 tambah 10 sama dengan 75. Kita ubah lagi. Maka 2Q1 tambah Q3 sama dengan 65. Ini persamaan matematis biasa ya. Bisa kan? Nah, lalu bagaimana Kak cara untuk menyelesaikannya lagi? Oke, kita selesaikan lagi teman-teman. Maka Q3 kita bisa ubah menjadi seperti ini nih. Substitusi menjadi 65 dikurangi 2Q1. Bisa dong? Bisa kan? Seperti ini. Q3 sama dengan 65 kurangi 2Q1. Oke, dari persamaan 3 ini, yang Q3 sama dengan 65 kurangi 2Q1, kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 3 ke persamaan 1 akan diperoleh nih. 5Q1 tambah 2Q3 sama dengan 150. Maka 5Q1 tambah 2 kali 65 min 2Q1 sama dengan 150. Maka 5Q1 tambah 130 min 4Q1 sama dengan 150. Kita dapat berapa? 5Q1 dikurangi 4Q1 sama dengan 150 kurangi 130. Maka Q1-nya adalah 220 meter kubik per sekon. Kita dapat nih. Ya, yang menjadi pertanyaan, Firman kan mengutarakan bahwasanya debit fluida ya pada penampang 6 adalah 40 meter kubik per sekon. Nah, apakah pernyataan tersebut tepat? Oke, kita cari nih bahwasanya Q6 itu adalah 2 dari Q1. Q1 kan tadi kita dapat 20 meter kubik per sekon. Kita substitusikan nih, Q6 sama dengan 2 kali 20 meter kubik per sekon. Didapatkan 40 meter kubik per sekon. Oh, sama nih. Ternyata pernyataan dari Firman tepat karena perhitungan yang diperoleh menunjukkan cabang pipa 6 memiliki debit fluida sebesar 40 meter kubik per sekon. Oke. Oke, siap nih. Jadi, oke, terima kasih teman-teman. Nah, oke. Jadi, seperti itulah teman-teman mengenai pembelajaran hari ini. Kita sudah mempelajari tentang yang namanya asas kontinuitas, di mana debit yang masuk sama dengan debit yang keluar, atau debit pada penampang pipa 1 sama dengan debit penampang pada pipa 2. Oke, semoga bisa memberikan manfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Di video berikutnya, kita akan mengenal tentang hukum Bernoulli. Terima kasih